Mitra Tekno, saat ini saya berada di Kelurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Wilayah ini dikenal sebagai agrowisata buah klengkeng. Bernama latin Dimmocarpus longan, tanaman klengkeng mudah dijumpai di berbagai tempat. Selain terkonsentrasi ditanam di kebun, varietas unggul berjenis kataki ini juga dibudidayakan di pekarangan rumah-rumah penduduk. Menurut catatan, sejak 2015, Tawangsari telah menerima bantuan bibit klengkeng sebanyak lebih dari 10.000 batang. Harapannya, setelah merata dibudidayakan masyarakat, dapat dikembangkan sebagai agrowisata buah klengkeng didukung beberapa fasilitas wisata lainnya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga Kelurahan Tawangsari dan sekitarnya. Sebagian besar tanaman klengkeng dibudidayakan dengan cara tumpang sari, yakni metode pertanian yang melibatkan lebih dari satu tanaman pada waktu dan di bidang tanah yang sama. Misalnya, dengan tanaman palawija dan hortikultura lainnya seperti bawang merah, cabai, dan masih banyak lagi. Bahkan saat ini, ada warga yang membudidayakan tanaman koro pedang di sela-sela tanaman klengkengnya. Koro pedang adalah salah satu jenis tanaman dari suku kacang-kacangan. Bernama latin Canavalia ensiformis, tanaman ini memiliki bunga berwarna merah muda, ungu muda, dan putih. Polongnya cukup panjang, mencapai 30 sampai dengan 40 cm. Hingga saat ini, tanaman koro pedang tidak banyak dibudidayakan masyarakat. Di Tawangsari, hanya Slamet seorang yang menanamnya. Menurut Lurah Kelurahan Tawangsari, Tupar, koro pedang mampu memperluas pengembangan komoditas dan memiliki potensi ekonomi yang baik untuk dikembangkan. Untuk budidaya koro pedang di Tawangsari, mengingat di Kelurahan Tawangsari ini masih banyaknya lahan pekarangan yang tidur belum dimanfaatkan. Saya mengimbau pada warga masyarakat yang masih mempunyai lahan tidur belum dimanfaatkan, seyogianya bisa ditanamin koro pedang, Pak. Karena di bawah pohon klengkeng itu kalau ditanamin koro pedang bisa memuat banyak. Nah, mungkin nanti bisa ke depan bisa membawa prospek perubahan ekonomi kalau itu memang berhasil nantinya, Pak. Ya nanti kami mengajak pada warga, Pak Dukuh yang mempunyai lahan tanah bengkok, tanah pelungguh, pada musim-musim yang tidak ditanami bisa ditanami koro pedang, utamanya di Puntuk atau di Sorjan, Pak. Rencana pengembangan ke depan nanti kami anjurkan pada warga masyarakat semuanya, mungkin setiap petani bisa menanam koro pedang itu biar bisa menambah paling tidak penghasilan untuk peningkatan ekonomi warga masyarakat yang ada di Tawangsari, Pak. Mitra Tekno, koro pedang boleh dikata merupakan komoditas tanaman pangan yang kini mulai dilupakan. Tanaman ini sebenarnya dapat tumbuh di mana saja tanpa adanya perawatan yang khusus. Tahukah Anda Mitra Tekno, ternyata koro pedang ini memiliki kandungan nutrisi yang hampir sama dengan tanaman kedelai. Koro pedang digadang sebagai salah satu alternatif pengganti yang mampu menjawab ketergantungan akan impor kedelai. Nah, kira-kira bagaimana koro pedang ini ditanam, kemudian diolah menjadi berbagai olahan pangan dan juga perkembangannya? Saya akan bertemu dengan praktisi dan juga akademisi yang berkompeten. Tetaplah bersama kami di Tekno Tani yang inspiratif, edukatif, aplikatif. Slamet adalah seorang purna karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo.
Sejak 5 bulan lalu, ia memulai menanam koropedang di lahan seluas lebih kurang 4.000 meter yang tersebar di beberapa lokasi berdekatan rumahnya. Menurut penuturannya, Slamet telah menghabiskan 19 kg benih koropedang untuk ditanam secara bertahap. Meskipun dibudidayakan di tanah yang kurang begitu subur, namun pertumbuhan tanaman koropedangnya sangat baik. Terbukti, ia telah memanen sebagian tanamannya dan menghasilkan 5 karung polong koropedang sesuai harapan. Mitra Tekno, ini Pak Slamet. Pak Slamet, di Kelurahan Tawangsari ini hanya Anda yang menanam koropedang. Ya. Dan kenapa Anda memilih tanaman koropedang ini? Ada apa sih Pak sebenarnya dengan koropedang ini Pak? Karena dengan koropedang ini saya agak tertarik karena sudah langka lagi. Itu sudah tidak ada tanaman koropedang karena koropedang ini manfaatnya banyak sekali. Bisa untuk tempe, bisa untuk keripik dan lain-lain sebagainya. Oke. Kemudian bagaimana pengadaan benihnya Pak? Pengadaan benih ini saya lewat grup sebelah karena grup sebelah ada yang menawarkan bibit, saya ngambil di sana. Kemudian di mana Anda menjual hasil panen dari koropedang ini? Siapa saja peminatnya? Sementara yang saya tanam itu belum kita jual belikan karena ini dalam proses baru 4 bulan dan baru mulai petik. Dan ini kayaknya mau dipesen dari BPPT Dinas Pertanian Kulon Progo. Ini rencana mau untuk bibit. Oke. Ya. Baik. Kemudian kalau koropedang yang berkualitas baik itu yang seperti apa sih Pak Slamet? Sementara saya belum bisa menyampaikan kualitasnya karena ini baru kita mencoba-coba dulu. Nah, nanti mungkin dari bidang pertanian yang bisa memberikan kualitas yang baik seperti apa, nanti akan kita turuti dari Dinas Pertanian yang ahlinya di bidang itu. Baik, nah yang terakhir nih Pak Slamet, seberapa optimiskah Anda komoditas pangan ini jika dibudidayakan oleh warga masyarakat sehingga nantinya dapat meningkatkan perekonomian nih Pak? Untuk peningkatan ekonomi karena ini prospeknya bagus dari dinas memberikan support, maka kita akan menanam terus, mengajak masyarakat lingkungan memanfaatkan lahan tidur yang belum bermanfaat akan kita manfaatkan untuk menanam koropedang tersebut. Optimis ya Pak Slamet ya? Optimis, ya. Oke, baik, terima kasih Ya. Pak Slamet informasinya. Seperti biasanya, ini juga akan ada sertifikat yang akan saya serahkan kepada Pak Slamet. Pak Slamet, ini sertifikat untuk Bapak, mohon untuk bisa diterima ya Pak ya. Oke, baik. Nah Mitra Tekno, selanjutnya saya akan bertemu dengan Wiwit Suroto. Ya, ini adalah Ketua Kelompok Tani Dadi Arumsari, Ngramang, Kedung Sari. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu visual cara menanam koropedang berikut ini. Budidaya tanaman koropedang relatif mudah dilakukan. Tanaman ini dapat tumbuh di dataran rendah hingga dataran tinggi, bahkan pada tanah yang kurang subur atau kering sekalipun. Membudidayakan tanaman koropedang dapat dimulai dari persiapan lahan. Caranya adalah dengan menggemburkan tanah terlebih dahulu. Penggemburan tanah ini biasanya dibarengi dengan pembuatan bedeng. Adapun tujuan penggemburan tanah adalah untuk meningkatkan penyerapan air dan pupuk, di samping sebagai upaya membalik tanah. Oleh karena itu, setelah dilakukan penggemburan dapat langsung disusul dengan pemupukan dasar. Setelahnya, lahan didiamkan hingga beberapa hari ke depan untuk memberikan waktu penyerapan pupuk ke dalam tanah.
Setelah persiapan lahan selesai, tahap berikutnya adalah pemilihan benih. Caranya, pilih biji koropedang yang berwarna putih dan sedikit mengkilap. Mata lembaganya berwarna kehitaman, tidak terdapat bekas gigitan serangga, dan bijinya padat berisi atau tidak kisut. Setelah semuanya siap, langkah selanjutnya adalah penanaman. Caranya, lubangi tanah dengan cara ditugal berkedalaman lebih kurang 5 cm. Kemudian, isi masing-masing lubang dengan satu benih koropedang. Usahakan mata lembaganya menghadap ke bawah. Selanjutnya, tutupi kembali lubang dengan tanah. Jarak tanam yang digunakan adalah 80 cm. Untuk pemupukan susulan dengan satuan luas per hektar dapat menggunakan urea 50 kg, TSP 100 kg, dan KCL 75 kg diberikan setengah bagian untuk tanaman umur 7 sampai 10 hari setelah tanam, sisanya umur 30 hari setelah tanam. Koropedang termasuk tanaman yang tahan terhadap berbagai kondisi abiotik seperti stres air misalnya, juga serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Namun demikian, bukan berarti pembudidaya harus mengabaikannya. Tindakan preventif tetap dilakukan sebagai upaya pengendalian agar produk budidaya tanaman menjadi lebih baik. Koropedang dapat dipanen setelah tanaman memasuki umur 4-6 bulan setelah tanam. Usahakan polong yang dipanen telah kering berwarna coklat. Pemetikan dilakukan secara berhati-hati agar polong tidak patah. Usahakan pemanenan menggunakan alat panen seperti gunting panen, pisau tajam, ataupun lainnya untuk menghindari kerusakan batang tanaman. Menurut penghitungan hasil ubin yang dilakukan secara random oleh Budi Setianingsih, Koordinator Penyuluh BPP Pengasih, Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo, lahan Slamet menghasilkan lebih kurang 9 ton koropedang per hektar. Selama polong tidak dipecah, koropedang hasil panen dapat disimpan hingga 1 tahun lamanya. Anda tertarik membudidayakannya? Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Wiwit Suroto adalah Ketua Kelompok Tani Dadi Arumsari, Ngeramang, Kedung Sari, Kapanewon Pengasih Kulon Progo. Bersama 21 orang anggotanya, sejak 2019 hingga kini mengolah aneka produk pangan berbasis koropedang. Biji koropedang cukup perspektif sebagai alternatif pengganti kedelai karena kandungan nutrisinya hampir sama. Sebuah penelitian mendokumentasikan bahwa koropedang memiliki kandungan karbohidrat 66,1%, protein 27,4%, dan lemak relatif rendah yakni 2,9%. Selain itu, biji koropedang mengandung zat gizi yang bersifat hipokolesterolemik seperti niacin, serat, isoflavon, fenol, dan saponin. Dalam proses pengolahan biji koropedang, sedikit lebih membutuhkan waktu dan tahapan penanganan, utamanya untuk menghilangkan racun dengan cara direndam air dan direbus. Setelahnya, biji koropedang dapat diolah dan aman dikonsumsi. Pak Wiwit, apa yang melatar belakangi kelompok tani mengolah pangan berbasis koropedang, Pak?
Tahun 2017 kami menjadi mitra dari UST Yogyakarta untuk program Tumpang Sari, Lidah Buaya dan Koro Pedang. Inilah yang menjadi cerita kelompok tani bersama Koro Pedang. Kemudian apa saja produknya dan kemudian bagaimana inovasinya, Pak? Produk yang selama ini kita lakukan dua, yaitu tempe Koro Pedang dan keripik Koro Pedang. Dan ternyata kesemuanya bisa diterima masyarakat. Bahkan untuk keripik ini kami merasa sangat kewalahan karena banyaknya permintaan. Oke, kemudian bagaimana pasarnya? Pangsa pasar kami melakukan dengan offline maupun juga online dan kesemuanya berjalan dengan baik. Oke, apakah selama ini juga ada kendala yang dihadapi dan juga seperti apa solusinya dalam pengembangan olahan pangan berbasis Koro Pedang ini, Pak? Iya. Kendala yang kami alami adalah ketersediaan bahan baku yang sangat kurang. Karena apa? Karena masyarakat memang belum memiliki kesadaran untuk menanam Koro Pedang. Dan tentu ini kami mensikapinya dengan bekerja sama dengan dinas. Dan yang kami lakukan ke depan adalah bagaimana membuat Koro Pedang menjadi produk pilihan bagi petani. Ya. Apa harapan ke depan kelompok tani terhadap pihak terkait ke depannya agar usaha pengembangan pangan Koro Pedang ini dapat lebih berkembang? Ya. Kami tentu harus mendapat dukungan dari Dinas Pertanian. Kami juga didukung oleh pemerintah daerah, terlebih mereka di dunia pendidikan, sehingga akan terjadi kesinambungan baik di produknya maupun juga di bahan baku, terlebih untuk di penjualan. Ini yang menjadi harapan kita ke depan. Oke, baik, terima kasih Pak Wiwit. Dan ini ada sertifikat juga yang akan saya sampaikan kepada Pak Wiwit. Mohon untuk dapat bisa diterima ya Pak ya. Ini sertifikatnya Pak, mohon untuk dapat diterima. Nah, Mitra Tekno, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk dapat bertemu dengan Bu Darini. Ia ini adalah seorang akademisi dari Fakultas Pertanian UST Yogyakarta. Tetaplah bersama kami di Tekno Tani yang inspiratif, edukatif, aplikatif. Mitra Tekno, kali ini saya sudah bersama dengan Bu Darini. Ia ini adalah akademisi dari Fakultas Pertanian UST Yogyakarta. Bu Darini, bagaimana komoditas pangan yang memiliki kelebihan dan juga kekurangan ini, tapi sampai sekarang ternyata terlupakan begitu, Bu? Ya, terima kasih. Jadi berdasarkan dari kelemahannya Koro Pedang ini yang umurnya lebih panjang, kemudian juga proses pengolahannya lebih sulit dibandingkan dengan anggota legum yang lain yaitu kedelai, kacang hijau. Maka ini perlu adanya satu pelatihan yang bisa untuk meningkatkan atau menarik bagi masyarakat. Sehingga dengan kekurangannya tadi maka masyarakat menjadi tidak tertarik dan ketersediaan kedelai dan kacang hijau yang lebih besar sehingga meninggalkan Koro Pedangnya. Sebagai salah satu lembaga pendidikan yang memiliki kepedulian terhadap Koro Pedang ini ya Bu, apa tantangan dan juga kendala dalam pengembangan Koro Pedang ini Bu? Ya. Tantangan yang utama yaitu pemasaran. Ya, jadi pemasaran kalau produk banyak, tinggi produksinya tetapi tidak bisa pemasaran maka itu menjadi kendala. Nah di sini pemasaran baik secara internasional maupun nasional atau bisa dalam bentuk bahan mentah ataupun olahan ya, yang selama ini masih dalam bentuk olahan, jadi melibatkan kelompok tani atau masyarakat-masyarakat. Oke, kemudian bagaimana pendampingan inovasi produk pangan yang berbasis Koro Pedang ini selama ini dilakukan Bu? Kami dari fakultas mendampingi salah satu kelompok tani yaitu di Dusun Ngramang, kelompok tani Dadi Arumsari. Kita memberikan spot yaitu berupa peralatan untuk memudahkan pengolahannya. Kemudian juga di sini karena petani itu harus bisa berproduksi, bisa mengolah ya, dan juga bisa menjual. Maka dengan peralatan tadi mempermudah pengolahannya sehingga lebih menarik lagi ya, maka bisa segera menjadi uang. Nah, itu yang lebih
menarik bagi petani. Oke, nah yang terakhir nih Bu, seberapa besar Koro Pedang ini mampu untuk menunjang ketahanan pangan nasional yang berbasis agribisnis Bu? Ya, dari segi budidayanya Koro Pedang ini mempunyai kelebihan tahan terhadap lingkungan dan produktivitasnya tinggi dibandingkan dengan kedelai. Ya. Jadi kalau kedelai hanya sekitar 1,5 ton sampai 2 ton, maka Koro Pedang ini bisa menghasilkan 3 sampai 5 ton. Ya. Nah, kemudian juga di sini yang diperlukan adalah dukungan dari stakeholder. Jadi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, ya, dan juga petani. Oke, baik. Jadi semua pihak memang harus bersinergi seperti itu ya. Baik, terima kasih Ibu untuk informasinya. Sama-sama, Dan seperti biasanya Mitra Tekno, untuk narasumber yang sudah berbincang bersama dengan saya, ini ada sertifikat Ibu dari TVRI. Mohon untuk bisa diterima ya Bu ya. Mitra Tekno, inilah akhir jumpa kita di Teknotani edisi Koro Pedang kali ini. Seperti biasanya kami masih menantikan saran dan juga komentar Anda di tim redaksi Teknotani di nomor 0817261681. Di akhir acara juga ada tips terkait topik kita hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, akhirnya saya Artika Amelia harus pamit undur diri. Sampai jumpa di episode mendatang. Bye-bye. Dengan senang, kita kalau sudah senang dari hati kita, tentunya kalau kita berbudidaya apa saja itu kita nanti hasilnya juga akan baik. Apalagi ini dengan budidaya Koro Pedang. Nah, kita harus senang dulu yang pertama itu. Untuk yang kedua yaitu ada kemauan. Kalau ada kemauan tentunya pasti ada jalan juga. Dan juga kalau kita sudah mau dan kita mampu dan kita harus semangat. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, kita harus melaksanakan SOP budidaya yang baik dan benar terkait dengan budidaya Koro Pedang tersebut. Dan kita tetap semangat dalam budidaya Koro Pedang dengan semangat kita di Bela Beli Kulon Progo, dengan semangat nandur terus, panen terus, adol terus. Semangat nandur Koro Pedang. Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif.